Selamat datang di Cerita Sicu. Tempat di mana kisah-kisah menarik, penuh makna, dan emosional hadir untuk menginspirasi, menghibur, dan menggugah hati. Setiap cerita memiliki pelajaran, setiap perjalanan membawa hikmah. Siap untuk menyelami kisah-kisah yang tak terlupakan? Mari kita mulai. Pagi itu, matahari menyelinap masuk melalui celah gorden kamar tidur. Nadia membuka matanya perlahan, menghirup udara pagi yang masih segar. Di sebelahnya, Reza masih tertidur dengan nafas teratur. Wajahnya terlihat damai. Nadia tersenyum, memandangi suaminya selama beberapa detik sebelum perlahan bangkit dari tempat tidur. Setelah meluruskan tubuh, ia berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dari kamar sebelah, terdengar suara kecil menguap. Nadia tersenyum lagi. Itu pasti Rina. Ia berjalan ke kamar anaknya, mengetuk pintu pelan sebelum membukanya. "Selamat pagi, sayang," katanya lembut. Rina masih menggeliat di tempat tidur, rambutnya berantakan. Matanya yang masih setengah tertutup berusaha menyesuaikan dengan cahaya yang masuk ke kamar. "Mama." Suara kecilnya terdengar serak. Nadia mendekat, duduk di tepi tempat tidur, dan membelai rambut anaknya dengan lembut. "Ayo bangun, hari ini kita sarapan pankek," bujuknya. Mendengar itu, mata Rina langsung berbinar. "Pakai madu?" tanyanya. "Pastinya," jawab Nadia sambil tertawa kecil. Rina langsung bangkit dan melompat turun dari tempat tidur, kemudian berlari kecil menuju kamar mandi. Nadia menggelengkan kepala melihat semangat anaknya. Ia kemudian berjalan kembali ke kamar, mendapati Reza yang sudah terjaga, duduk di tepi tempat tidur sambil merenggangkan tubuh. "Kamu bangun lebih dulu?" tanyanya sambil mengusap wajah. Nadia tersenyum. "Seperti biasa." Reza mengangguk, lalu berdiri dan berjalan ke kamar mandi. "Aku harus berangkat lebih awal hari ini, ada meeting penting di kantor," katanya sebelum menutup pintu. Nadia menatap pintu kamar mandi sesaat sebelum melangkah keluar menuju dapur. Ia mulai menyiapkan sarapan, tangannya lincah mengaduk adonan pankek sementara sesekali matanya melirik ke arah meja makan, memastikan semuanya sudah siap. Rina datang lebih dulu, duduk di kursinya dengan wajah penuh semangat. Tak lama, Reza menyusul. Dengan kemeja putih rapi dan dasi yang sudah terikat sempurna, ia tampak seperti pria mapan yang siap menghadapi hari. "Selamat pagi, Papa." Rina menyapa ceria. "Selamat pagi, putri kecil Papa," sahut Reza sambil mencium puncak kepala anaknya. Mereka bertiga mulai menikmati sarapan. Rina bercerita tentang teman-temannya di sekolah, tentang betapa serunya bermain ayunan, dan bagaimana ia belajar menulis huruf kapital dengan lebih rapi. Reza mendengarkan sambil sesekali mengangguk, sementara Nadia menikmati kebersamaan ini dengan hati yang penuh syukur. Setelah sarapan, Reza bersiap untuk berangkat kerja. Ia meraih jasnya yang tergantung di belakang pintu, kemudian berjalan mendekati Nadia. "Aku pergi dulu, ya?" katanya sambil mengecup kening istrinya. "Hati-hati di jalan," jawab Nadia. Reza beralih ke Rina, mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. "Jangan nakal di sekolah, ya?" "Siap, Papa," sahut Rina dengan semangat. Setelah Reza pergi, Nadia membereskan meja makan, mencuci piring, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi sebelum duduk di meja kerja kecil di sudut ruangan. Laptopnya menyala, dan ia mulai mengetik beberapa kalimat untuk artikel yang sedang ia garap. Menjadi penulis lepas memberinya fleksibilitas untuk tetap mengurus rumah dan merawat Rina. Ia merasa beruntung memiliki pekerjaan yang tidak mengikat, sehingga bisa tetap dekat dengan putrinya sambil tetap produktif. Siang harinya, Nadia menjemput Rina dari sekolah. Mereka mampir ke taman sebentar sebelum pulang. Nadia duduk di bangku taman sambil memperhatikan anaknya yang bermain. Melihat Rina tertawa, hatinya kembali dipenuhi rasa syukur. Ia memiliki suami yang baik, anak yang ceria, dan kehidupan yang tampaknya berjalan dengan sangat baik. Saat sore menjelang, mereka pulang ke rumah. Nadia mulai menyiapkan makan malam. Rina duduk di ruang tamu, menggambar dengan krayon warna-warni di atas kertas gambar. Menjelang malam, suara mobil terdengar di depan rumah. Nadia melirik jam dinding, tepat pukul 8. Reza pulang tepat waktu, seperti biasanya. Ia masuk dengan wajah lelah, tetapi tetap tersenyum. "Hari ini melelahkan,"
katanya sambil melepas jas dan menggantungnya di dekat pintu. Nadia mendekat, menyambutnya dengan penuh perhatian. Mau teh hangat? Tanyanya. Reza mengangguk. Itu ide yang bagus. Nadia berjalan ke dapur, menyiapkan teh sementara Reza duduk di sofa, membiarkan Rina naik ke pangkuannya dan bercerita tentang hari ini. Saat teh sudah siap, Nadia membawanya ke ruang tamu. Reza menyesapnya pelan, lalu menghela napas panjang. Terima kasih. Malam itu, setelah Rina tidur, mereka berdua duduk di teras rumah, menikmati udara malam. Rasanya seperti baru kemarin kita menikah, kata Nadia pelan. Reza menoleh dan tersenyum. Ya, waktu berjalan cepat. Nadia memandangi wajah suaminya. Aku bersyukur memiliki kamu, Reza. Reza menatapnya balik, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan istrinya. Aku juga bersyukur memiliki kamu. Nadia tersenyum. Malam terasa begitu damai. Tidak ada sedikit pun kecurigaan di hatinya. Ia tidak tahu bahwa kehidupannya yang tampak sempurna ini perlahan mulai retak. Malam itu, jarum jam sudah melewati angka 11, tetapi Reza belum juga pulang. Nadia duduk di ruang tamu, sesekali melirik ponselnya yang masih sunyi dari kabar suaminya. Biasanya, jika Reza pulang terlambat, ia akan mengirim pesan atau menelepon. Namun kali ini, tidak ada kabar sama sekali. Di meja, sebuah cangkir teh yang telah mendingin masih belum tersentuh. Nadia awalnya berusaha berpikir positif. Mungkin Reza sedang sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Ia tahu bagaimana dunia kerja bisa begitu menuntut, apalagi dengan posisinya sebagai manajer. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Ini bukan pertama kalinya Reza pulang terlambat. Dalam beberapa minggu terakhir, ia mulai sering pulang larut malam, dengan alasan rapat mendadak atau pekerjaan yang menumpuk. Awalnya, Nadia tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebagai istri, ia ingin memahami kesibukan suaminya. Namun, ada sesuatu dalam cara Reza berbicara yang terasa berbeda. Ia lebih sering terlihat gelisah, sering memeriksa ponselnya diam-diam, dan bahkan terkadang keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Pernah suatu malam, Reza menerima telepon dan tiba-tiba saja beranjak pergi. Kenapa? Ada masalah? Tanya Nadia saat itu. Ini urusan kantor, aku harus pergi sebentar. Jawab Reza singkat sebelum segera keluar rumah. Biasanya, setelah pulang kerja, Reza akan meluangkan waktu bersama Rina, bercanda dengannya atau membacakan cerita sebelum tidur. Namun, belakangan ini, ia lebih sering langsung masuk ke kamar atau menghabiskan waktunya dengan ponsel. Malam ini, Nadia menunggu lebih lama. Hatinya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Pikirannya melayang jauh, tetapi ia segera menepisnya. Reza bukan pria seperti itu, batinnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Sekitar pukul 11:30, suara mesin mobil akhirnya terdengar di depan rumah. Nadia segera berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya sebelum Reza sempat mengetuk. Kamu baru pulang? Tanyanya, berusaha terdengar biasa saja. Reza tampak terkejut sesaat, lalu mengangguk sambil melepas dasinya. Iya, maaf. Rapatnya panjang, dan aku harus menyelesaikan beberapa laporan. Jawabnya. Apa kamu sudah makan? Reza menggeleng. Aku sudah makan di kantor. Nadia mengangguk, tetapi ada yang janggal. Suaminya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang tampak kosong. Biasanya, meski lelah, Reza akan menyempatkan diri untuk bercerita tentang harinya di kantor. Namun, malam ini ia hanya terlihat ingin segera masuk ke kamar. Nadia memperhatikannya berjalan ke dalam, melewati ruang tamu tanpa banyak bicara. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Mungkin memang hanya karena pekerjaan, pikirnya lagi, meskipun ada suara kecil di dalam hatinya yang berkata sebaliknya. Hari-hari berikutnya, Reza semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia selalu memberi kabar, kini ia mulai mengabaikan pesan dari Nadia. Suatu sore, saat Nadia sedang membereskan meja kerja suaminya, ia tanpa sengaja melihat ponsel Reza tertinggal di laci meja. Layarnya berkedip, menampilkan sebuah pesan masuk. Aku kangen. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia menelan ludah, menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong.
Pesan itu dikirim dari nomor yang tidak disimpan namanya. Tangannya gemetar saat hendak meraih ponsel itu, tetapi sebelum sempat menyentuhnya, suara pintu depan terbuka. "Nadia?" Suara Reza terdengar. Nadia tersentak, segera menjauh dari meja dan berpura-pura sibuk merapikan sesuatu. Reza masuk ke dalam kamar, berjalan menuju meja kerja dan segera mengambil ponselnya. Ia membuka layar dengan cepat, matanya menelusuri pesan yang baru masuk, lalu tanpa ekspresi memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Nadia berusaha bersikap biasa, tetapi ia tahu ada sesuatu yang salah. "Kenapa kamu pulang lebih cepat hari ini?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Reza tersenyum tipis. "Bos membatalkan rapat sore. Jadi aku memutuskan pulang lebih awal." "Baguslah. Rina pasti senang." Dia terus bertanya kapan kamu bisa menemaninya bermain lagi. Reza mengusap wajahnya sejenak. "Iya, nanti aku luangkan waktu untuknya." Namun, bahkan malam itu pun, Reza tetap tenggelam dalam dunianya sendiri. Setelah makan malam, ia kembali dengan kebiasaan barunya, sibuk dengan ponselnya, sesekali keluar ke teras untuk menerima telepon dengan suara yang nyaris berbisik. Nadia tidak ingin berpikir buruk, tetapi setiap kali ia mengingat pesan yang sempat muncul di layar ponsel Reza, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Siapa yang mengirim pesan itu? Kenapa Reza tidak pernah menyebutkan apapun tentang seseorang yang merindukannya? Pikiran-pikiran itu terus menghantui Nadia. Namun, ia masih menahan diri. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Dan Nadia berniat untuk mencari tahu. Malam itu, meski tubuhnya lelah, mata Nadia tetap terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Pikirannya terus dipenuhi bayangan pesan yang sempat ia lihat di ponsel Reza. "Aku kangen." Kalimat sederhana, namun begitu mengusik. Di sebelahnya, Reza sudah terlelap, napasnya teratur. Cahaya remang dari lampu tidur menyoroti wajah suaminya, memberikan bayangan lembut di sudut-sudut wajah yang sudah sangat familiar bagi Nadia. Ia ingin percaya bahwa suaminya masih pria yang sama, setia, penuh kasih, dan mencintainya tanpa ragu. Namun, kenapa rasanya ada sesuatu yang mulai menjauh di antara mereka? Perubahan kecil itu semakin nyata. Beberapa bulan yang lalu, Reza akan selalu menyempatkan waktu untuknya, memeluknya sebelum tidur, membisikkan kalimat-kalimat manis di telinganya. Sekarang, semua itu terasa asing. Pelukannya terasa lebih dingin, suaranya lebih datar, dan pandangannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Nadia menggigit bibirnya, berusaha menekan gejolak yang berkecamuk di dadanya. Ia ingin bertanya, tetapi takut akan jawabannya. Bagaimana kalau yang ia takutkan ternyata benar? Keesokan harinya, saat Reza sedang mandi, ponselnya berbunyi di atas meja. Nadia tidak bermaksud mengintip, tetapi matanya secara refleks tertuju ke layar yang menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. "Kamu jadi datang hari ini?" Nadia merasakan darahnya berdesir. Jemarinya mencengkeram kain daster yang ia kenakan, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Ia berdiri terpaku, jantungnya berdebar keras. Keinginannya untuk membuka ponsel itu begitu besar. Ia ingin tahu siapa yang mengirim pesan itu, ingin mencari tahu sejauh mana Reza telah berbohong padanya. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara pintu kamar mandi terbuka. Reza keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Matanya langsung tertuju pada ponselnya yang masih menyala di meja. Wajahnya berubah sekilas sebelum ia dengan cepat meraihnya, membuka pesan itu dengan ekspresi datar, lalu mengetik balasan dengan cepat sebelum meletakkannya kembali. Nadia berpura-pura sibuk mengemasi pakaian Rina, meski tubuhnya terasa kaku. "Siapa?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Reza meliriknya sekilas. "Hah? Itu tadi. Ada pesan masuk," ujar Nadia sambil tetap menunduk, berpura-pura tak terlalu peduli. "Oh." Reza tersenyum kecil. "Cuma teman kantor, salah kirim mungkin." Hanya itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada upaya meyakinkan. Reza lalu bergegas mengenakan pakaian kerja. Ia mengambil dasinya, lalu melirik Nadia yang masih duduk di tepi tempat tidur. "Aku harus pergi lebih awal hari ini, ada meeting penting," katanya seperti biasa.
Nadia hanya mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang mulai goyah. Hari-hari berikutnya, kebiasaan Reza semakin aneh. Ia sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat ke kamar mandi. Ia lebih sering keluar malam, kadang dengan alasan bertemu klien, kadang hanya berkata, ada urusan sebentar. Dan Nadia mulai menyadari bahwa setiap kali Reza pergi keluar malam, ia selalu mengenakan parfum yang lebih kuat dari biasanya. Ia tidak pernah memakai parfum sebanyak itu saat pergi bekerja. Rasa curiga di hati Nadia semakin tumbuh, tetapi ia menekannya, mencoba berpegang pada harapan bahwa semua ini hanyalah prasangka. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Reza baru pulang sekitar pukul 11 malam. Nadia masih terjaga, duduk di sofa dengan novel terbuka di pangkuannya, meski pikirannya jauh dari cerita yang sedang ia baca. Begitu pintu terbuka, Reza masuk dengan wajah lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Nadia menutup bukunya, menatap suaminya dengan tatapan meneliti. "Aku menunggumu." Reza tertawa kecil. "Kenapa?" "Takut aku diculik," candanya. Tapi kali ini, Nadia tidak tertawa. "Kamu pergi kemana?" tanyanya pelan. "Meeting," jawab Reza cepat. "Malam-malam begini?" "Ada proyek besar yang harus dikejar deadline-nya," kata Reza lagi, berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Nadia bangkit, berjalan perlahan mendekati suaminya. "Reza." "HM?" Ia menatap mata suaminya, mencari sesuatu yang mungkin bisa memberinya jawaban. "Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku?" Reza mengernyit. "Maksudnya?" "Aku hanya merasa kamu berubah belakangan ini," ujar Nadia, suaranya bergetar sedikit. "Kamu lebih sering keluar malam, lebih sering sibuk dengan ponselmu, dan..." Reza tertawa kecil, memotong ucapannya. "Nadia, kamu berpikir terlalu jauh." "Apa benar begitu?" "Tentu saja." Reza mendekat, meraih wajah Nadia dengan kedua tangannya. "Aku hanya sibuk, sayang. Aku tahu mungkin akhir-akhir ini aku kurang punya waktu untukmu dan Rina, tapi itu bukan berarti ada sesuatu yang salah." Nadia menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di mata Reza. Dulu, ketika ia mengatakan sesuatu, Nadia bisa langsung mempercayainya. Sekarang, ada keraguan di sana. Malam itu, setelah Reza tertidur, Nadia tidak bisa memejamkan matanya. Ia berbaring menatap langit-langit, sementara pikirannya terus berputar. Apakah aku hanya berlebihan? Apakah ini hanya kecemasan tanpa alasan? Atau, apakah Reza benar-benar menyembunyikan sesuatu? Nadia tahu ia harus mencari tahu. Tapi pertanyaannya, bagaimana? Nadia duduk di tepi tempat tidur, jari-jarinya menggenggam ponsel dengan erat, meski ia sama sekali tidak membaca apa yang ada di layar. Hatinya masih dipenuhi kegelisahan sejak percakapan terakhir dengan Reza. Matanya mengembara ke sudut kamar, di mana lemari kayu tua berdiri kokoh. Lemari itu sudah lama ada di sana, menjadi tempat penyimpanan barang-barang yang jarang disentuh. Tiba-tiba, pikirannya melayang jauh ke belakang, ke masa ketika ia dan Reza baru saja menikah. Saat itu, di suatu malam yang tenang, mereka pernah berbicara tentang masa lalu. "Dulu, sebelum aku menikah denganmu, aku pernah mencintai seseorang," kata Reza, suaranya lembut namun mengandung kepedihan yang sulit dijelaskan. Nadia ingat bagaimana ia menahan napas kala itu. "Siapa?" tanyanya, meski hatinya berdebar. Reza tersenyum samar, seolah mengingat kenangan yang manis sekaligus menyakitkan. "Namanya Sarah." Sarah. Sebuah nama yang kini kembali menggema di kepalanya. Nadia tahu Sarah bukan sekadar nama biasa bagi Reza. Dulu, sebelum Reza menjadi suaminya, Sarah adalah cinta pertamanya. Mereka bertemu di bangku kuliah, menjalin hubungan selama beberapa tahun, dan hampir menikah jika saja keadaan tidak memisahkan mereka. Menurut cerita Reza, hubungan mereka kandas karena perbedaan keyakinan dan restu keluarga yang tidak mereka dapatkan. "Kami sudah berjuang, Nadia," kata Reza waktu itu. "Tapi, pada akhirnya, ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Kami memilih untuk mengakhiri semuanya." Setelah pernikahan mereka,
Reza tidak pernah membahas Sarah lagi. Seolah wanita itu sudah terkubur di masa lalu, menjadi bagian dari kenangan yang tidak perlu diungkit lagi. Nadia pun tidak pernah menanyakannya lagi. Tapi sekarang, setelah melihat perubahan sikap Reza dan pesan misterius di ponselnya, pikiran itu kembali mengusiknya. Apakah Sarah masih ada di hidup Reza? Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencoba menghubungkan setiap petunjuk yang ada. Sikap Reza yang berubah, sering keluar tanpa alasan yang jelas, pesan dari nomor tak dikenal yang mengatakan, "Aku kangen." Dan kini, bayangan tentang Sarah yang kembali muncul. Nadia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Jangan langsung berprasangka buruk, batinnya mengingatkan. Ini bisa saja hanya kebetulan. Tapi hati kecilnya berkata lain. Ia harus mencari tahu. Keesokan harinya, saat Reza sudah pergi bekerja dan Rina sedang bermain di kamar, Nadia duduk di depan laptopnya. Tangannya mengetik nama, Sarah, di media sosial, diikuti dengan nama belakang yang pernah disebutkan Reza dulu. Ia ragu apakah akan menemukan sesuatu, sudah bertahun-tahun berlalu, dan bisa saja wanita itu sudah benar-benar menghilang dari hidup mereka. Namun, dalam hitungan detik, sebuah profil muncul. Sarah A. Pradipta. Nadia menelan ludah. Foto profilnya menunjukkan seorang wanita yang tampak anggun dan berwibawa. Meski sedikit berbeda dari yang ada di bayangannya, ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Sarah masih secantik yang dulu Reza gambarkan. Tangannya bergetar saat mengklik profil itu, menjelajahi beberapa unggahan terakhirnya. Sarah tidak terlalu aktif di media sosial, tetapi satu hal yang menarik perhatian Nadia adalah salah satu foto terbaru yang diunggah wanita itu. Sebuah foto di sebuah restoran mewah. Tapi bukan foto restoran itu yang menarik perhatian Nadia, melainkan sesuatu yang ada di sudut meja. Sebuah tangan pria yang sangat familiar. Gelang hitam di pergelangan tangan itu. Gelang yang persis sama dengan yang dikenakan Reza setiap hari. Jantung Nadia berdegup kencang. Bibirnya mengering, dan ia harus menarik napas beberapa kali sebelum akhirnya kembali menatap layar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau, apakah Reza benar-benar bertemu dengan Sarah lagi? Nadia mencoba mengabaikan perasaan itu sepanjang hari. Tetapi semakin ia berusaha untuk tidak memikirkannya, semakin pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Saat malam tiba dan Reza kembali pulang, Nadia memperhatikan setiap gerak-geriknya. "Bagaimana harimu?" tanya Reza seperti biasa, sambil membuka kancing kemejanya. Nadia ingin bertanya langsung, ingin menyinggung tentang Sarah, tetapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia bertanya secara frontal, Reza pasti akan langsung mengelak. Akhirnya, ia memilih jalur lain. "Kamu bertemu siapa hari ini?" tanyanya santai, seolah hanya sekadar basa-basi. Reza melirik sekilas sambil melepas jam tangannya. "Biasa, klien." Nadia mengangguk. "Tidak ada yang lain?" Reza berhenti sejenak, lalu mengerutkan kening. "Maksudmu?" Nadia menatapnya lekat. "Aku hanya bertanya." Reza tertawa kecil. Tidak ada yang lain." Kebohongan. Nadia tahu suaminya berbohong. Karena ia punya bukti bahwa hari ini, Reza tidak hanya bertemu klien. Ia bertemu Sarah. Dan sekarang, Nadia harus mencari tahu. Apakah Sarah kembali dalam hidup Reza? Dan yang lebih penting, untuk apa? Pagi itu, rumah terasa sepi. Rina sedang bermain di ruang tamu dengan boneka kesayangannya, sementara Nadia sibuk merapikan kamar. Pikirannya masih dipenuhi kegelisahan sejak malam sebelumnya. Tatapan kosongnya mengembara ke lemari pakaian, tempat di mana Reza sering menyimpan barang-barang pribadinya. Biasanya, Nadia tidak pernah merasa perlu menggeledah barang milik suaminya. Ia percaya, sebuah pernikahan harus dibangun di atas kepercayaan. Tapi kali ini, ada dorongan aneh dalam dirinya. Perlahan, Nadia menarik laci di sisi lemari. Isinya masih sama seperti biasa. Beberapa lembar kertas kerja, jam tangan cadangan, dan sebuah dompet lama. Namun, ada sesuatu yang mencuri perhatiannya. Sepotong kertas putih dengan tulisan yang tercetak jelas. Bukti transaksi hotel. Nadia membeku. Matanya menyusuri detail yang tertulis di sana. Nama hotel, tanggal transaksi, dan nama suaminya.
Tangannya bergetar. Ini bukan hotel biasa, bukan tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan bisnis. Hotel ini terkenal sebagai tempat yang sering digunakan untuk pertemuan rahasia. Entah itu urusan bisnis gelap, atau perselingkuhan. Dadanya terasa sesak. Reza tidak pernah menyebutkan bahwa ia menginap di hotel. Tidak ada cerita tentang perjalanan bisnis atau keperluan mendesak yang membuatnya harus bermalam di luar rumah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Nadia mencengkeram kertas itu lebih erat. Perasaan takut dan marah bercampur jadi satu. Jika ini hanya kesalahpahaman, kenapa Reza tidak pernah menyebutkannya? Kenapa ia harus menemukan ini secara tidak sengaja? Apakah ini bukti bahwa Reza telah berbohong padanya selama ini? Siang harinya, Nadia duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Pikirannya terus berputar, mencari cara untuk menemukan kebenaran. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa menghadapinya sendirian. Ia butuh seseorang untuk mendampinginya. Tanpa berpikir panjang, Nadia mengambil ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Maya. Maya adalah sahabat terdekatnya sejak kuliah. Berbeda dengan Nadia yang cenderung lembut dan penyabar, Maya selalu blak-blakan dan tidak ragu mengambil tindakan jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Setengah jam kemudian, Maya sudah duduk di depan Nadia, menatapnya dengan ekspresi serius. Oke, ulangi lagi. Kamu menemukan bukti transaksi hotel atas nama Reza. Nadia mengangguk pelan, meletakkan kertas itu di meja. Maya mengambilnya, membaca dengan saksama, lalu mendengus. Hotel ini? Serius? Ini tempat orang-orang selingkuh, Nat? Ucapan itu seperti tamparan bagi Nadia. Tapi aku belum tahu pasti, Maya. Mungkin ada penjelasan lain. Maya menatapnya dengan tajam. Kamu masih mau menutup mata? Sudah berapa lama dia berubah? Berapa kali dia keluar malam tanpa alasan jelas? Nadia menggigit bibirnya, enggan mengakui kenyataan yang mulai terbentuk dalam pikirannya. Maya menyandarkan tubuhnya ke kursi, menghela napas panjang. Dengar, Nat, aku tahu ini berat buatmu. Tapi kalau memang Reza menyembunyikan sesuatu, kamu harus tahu kebenarannya. Kamu mau aku bantu cari tahu? Nadia menatap sahabatnya, hatinya dipenuhi dilema. Sebagian dari dirinya ingin menutup mata, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, bagian lain tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam kebohongan. Perlahan, ia mengangguk. Aku harus tahu, Maya. Aku harus tahu kebenarannya. Maya tersenyum tipis. Oke, kita akan cari tahu bersama-sama. Dan saat itulah, Nadia menyadari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Hujan turun rintik-rintik saat Nadia duduk di dalam mobilnya, memegang setir dengan tangan gemetar. Ia sudah berada di sini selama hampir 1 jam, menunggu dengan hati yang penuh kegelisahan. Pikirannya masih bergulat dengan keputusan yang ia buat tadi. Setelah berbicara dengan Maya, ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kebenaran terungkap dengan sendirinya. Maka, disinilah ia sekarang, mengikuti suaminya. Siang tadi, ia pura-pura tidak tahu saat Reza mengatakan bahwa ia harus pulang larut karena ada pertemuan dengan klien penting. Nadia hanya tersenyum dan mengangguk. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu itu adalah kebohongan lain. Maya yang memberikan informasi. Sahabatnya itu punya banyak kenalan, dan dengan cepat ia menemukan bahwa Reza tidak sedang menuju kantor atau tempat kerja manapun. Sebaliknya, ia menuju sebuah restoran mewah di pusat kota. Dan sekarang, Nadia melihatnya sendiri. Dari dalam mobilnya, ia bisa melihat dengan jelas melalui jendela kaca besar restoran itu. Reza duduk di meja yang terletak agak di sudut ruangan. Suasana temaram dari lampu gantung di atasnya menciptakan nuansa intim. Namun, bukan itu yang membuat dada Nadia terasa sesak. Di hadapan Reza, duduk seorang wanita. Seorang wanita yang sangat familiar. Sarah. Nadia mencengkeram kemudi lebih erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap waras. Sarah tampak cantik, jauh lebih anggun daripada yang Nadia ingat dari foto-foto lama yang pernah ia lihat dulu. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, wajahnya bersih tanpa banyak riasan, tapi tetap memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Namun,
Yang lebih menyakitkan bagi Nadia bukanlah kecantikan Sarah, melainkan cara Reza menatapnya. Tatapan yang penuh perhatian, penuh kasih sayang. Tatapan yang dulu pernah menjadi milik Nadia. Senyum itu. Senyum yang belakangan ini jarang diberikan Reza padanya. Senyum yang kini dengan mudahnya ia berikan kepada wanita lain. Nadia merasakan dadanya sesak. Dunia seolah berputar begitu cepat, tapi tubuhnya justru terasa berat, seakan terpaku di tempatnya. Ia mencoba menenangkan diri. Ini belum membuktikan apapun. Mungkin ini hanya pertemuan biasa. Mungkin Reza hanya sedang bertemu teman lama. Tapi, sejak kapan Reza bertemu teman lama dengan tatapan seperti itu? Dengan senyum selembut itu? Nadia melihat bagaimana Reza bersandar sedikit ke depan, tertawa kecil, lalu menatap Sarah dengan pandangan yang sulit diartikan. Seakan tidak ada orang lain di ruangan itu selain mereka berdua. Tangan Sarah bergerak, menyentuh lengan Reza sebentar. Dan Reza tidak menepisnya. Tidak. Reza justru membiarkannya. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha meredam isakan yang mulai terbentuk di tenggorokannya. Hatinya terasa seperti dihancurkan berkeping-keping. Suaminya, lelaki yang selama ini ia percayai sepenuh hati, kini duduk di hadapan wanita lain dengan cara yang bahkan lebih hangat daripada bagaimana ia memperlakukannya belakangan ini. Sudah berapa lama ini terjadi? Apa yang mereka bicarakan? Sejauh apa hubungan mereka sebenarnya? Nadia ingin tahu, tapi di saat yang sama, ia takut dengan jawabannya. Ia ingin masuk ke dalam restoran itu, ingin berteriak di depan Reza, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kakinya terasa berat. Ia hanya bisa duduk di sana, menyaksikan bagaimana pria yang selama ini ia cintai tampak begitu bahagia di sisi wanita lain. Tanpa sadar, air matanya mulai mengalir. Hujan di luar semakin deras, seakan ikut merasakan kepedihan yang kini menggerogoti hati Nadia. Nadia tidak tahu berapa lama ia duduk di dalam mobilnya, hanya menatap pemandangan yang mengiris hatinya itu. Ketika akhirnya Reza dan Sarah berdiri dari meja mereka, Nadia tersentak dari lamunannya. Matanya menatap tajam, mengikuti setiap gerakan mereka. Sarah tersenyum lembut pada Reza, lalu mengucapkan sesuatu yang tidak bisa didengar Nadia dari kejauhan. Namun, detik berikutnya, sesuatu terjadi. Reza mengangkat tangannya, lalu dengan lembut menyentuh pipi Sarah. Seolah sentuhan itu adalah hal paling alami di dunia bagi mereka. Dan bagi Nadia, itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan harapannya. Tangannya gemetar saat ia buru-buru menyalakan mesin mobil, matanya kabur karena air mata yang terus mengalir. Ia tidak bisa melihat ini lagi. Tidak lagi. Saat mobilnya melaju di tengah hujan, hanya satu hal yang ia tahu dengan pasti. Malam ini, hatinya benar-benar hancur. Dan pernikahannya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Nadia duduk di dalam kamarnya, pikirannya penuh dengan bayangan yang menghantuinya. Hujan masih turun di luar, menciptakan suara samar yang bergema di seluruh rumah. Suara yang biasanya menenangkan, kini hanya menambah beban di dadanya. Ia menatap kosong layar ponselnya. Percakapan terakhirnya dengan Maya masih terbuka. Maya, Nat, aku sudah dapat informasinya. Kamu siap dengar? Nadia, bilang saja, Maya. Aku harus tahu semuanya. Maya belum membalas, dan Nadia tidak bisa berhenti menggigit bibirnya, berusaha menahan berbagai kemungkinan buruk yang berputar di dalam pikirannya. Lalu, ponselnya bergetar. Maya menelepon. Nadia menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian sebelum mengangkatnya. Halo? Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Nat, kamu masih duduk kan? Aku nggak mau kamu pingsan. Jantung Nadia berdegup lebih kencang. Maya, jangan buat aku semakin takut. Katakan saja. Maya menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Reza dan Sarah sudah menikah. Dunia Nadia berhenti berputar. Matanya membelalak, otaknya butuh beberapa detik untuk benar-benar memproses kalimat itu. Apa? Suaranya terdengar lebih seperti bisikan. Reza menikah dengan Sarah. Nat, Maya mengulangi, lebih pelan kali ini. Diam-diam. Mereka menikah di luar kota beberapa bulan yang lalu. Nadia merasakan hawa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Tangannya mencengkeram erat ponselnya,
seakan jika ia melepaskannya, dirinya akan runtuh. Tidak, itu tidak mungkin, Maya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku sudah cek semuanya, Nat. Aku bahkan dapat fotokopi surat nikah mereka. Nadia menggeleng meskipun Maya tidak bisa melihatnya. Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin. Reza mencintainya. Mereka sudah menikah bertahun-tahun, memiliki seorang anak. Tidak mungkin ia melakukan ini. Tidak. Dia tidak mungkin melakukan ini padaku. Maya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Nat, dia membelikan apartemen untuk Sarah. Dada Nadia semakin sesak. Reza membiayai hidup Sarah di apartemen mewah di pusat kota. Aku sudah memastikan sendiri. Aku bahkan pergi ke sana dan melihat Sarah masuk ke dalam apartemen itu. Kali ini, Nadia tidak bisa menahan diri. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan yang mulai pecah. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa bisa dihentikan. Suaminya. Pria yang selama ini ia percaya, ia cintai, ia pertaruhkan seluruh hidupnya untuknya, telah menikahi wanita lain. Bukan sekadar berselingkuh. Ia benar-benar menikahi wanita itu. Dunia Nadia hancur dalam sekejap. Ponsel Nadia terjatuh dari tangannya. Ia tidak lagi bisa berpikir jernih. Pernikahannya, semua kenangan indahnya dengan Reza, semuanya terasa seperti kebohongan besar. Tiba-tiba, kepingan-kepingan kecil yang sebelumnya ia abaikan mulai tersambung. Perubahan sikap Reza. Seringnya ia pulang larut malam. Rasa dingin yang perlahan menjauhkan mereka. Bukti transaksi hotel. Tatapan penuh kasih Reza pada Sarah. Semua itu bukan kebetulan. Air mata Nadia semakin deras. Ini bukan hanya pengkhianatan biasa. Ini bukan hanya sekadar perselingkuhan. Suaminya telah membangun hidup baru dengan wanita lain, sementara ia masih bertahan di dalam kebohongan yang ia kira adalah pernikahan yang utuh. Nadia mengusap wajahnya, mencoba menarik napas, tapi dadanya terasa begitu sesak. Ia merasa seperti seseorang yang telah jatuh dari tebing tinggi, tanpa ada pegangan untuk menyelamatkannya. Ia ingin berteriak. Ia ingin mengamuk. Ia ingin menghancurkan sesuatu. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam diam, tenggelam dalam rasa sakit yang begitu dalam hingga ia merasa nyaris mati rasa. Maya masih ditelepon, suaranya terdengar lembut namun tegas. Nat, kamu masih di sana? Nadia menutup matanya, berusaha mengatur napas meskipun tubuhnya masih bergetar. Aku nggak tahu harus gimana, Maya. Maya menghela napas. Aku di sini buat kamu, Nat. Kamu nggak sendirian. Nadia menggigit bibirnya, mencoba mencari jawaban di dalam hatinya yang kini hancur berkeping-keping. Tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti. Tidak ada lagi yang bisa sama seperti dulu. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Nadia mendengar suara pintu depan terbuka. Ia sudah duduk di ruang tamu sejak 1 jam yang lalu, menunggu dalam diam, tangannya mengepal di atas pahanya. Pikirannya penuh dengan segala kemungkinan yang akan terjadi malam ini. Lalu, suara langkah kaki terdengar, mendekat ke arahnya. Reza akhirnya pulang. Nadia menoleh. Suaminya tampak lelah, atau mungkin hanya berpura-pura seperti biasanya. Reza melepaskan jasnya dengan gerakan santai, seolah tidak ada yang salah. Seolah ia tidak baru saja menghancurkan hati istrinya dengan kebohongan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, atau mungkin lebih lama dari itu. Nadia berdiri perlahan. Dari mana saja? Nada suaranya tenang, tapi di baliknya ada badai yang siap meledak kapan saja. Reza menghela napas dan memasang ekspresi lelah. Nat, aku capek. Bisa kita bicara besok saja? Capek? Nadia tersenyum miring, lalu menatapnya tajam. Kamu capek karena bekerja atau karena terlalu sibuk membagi waktu antara aku dan istrimu yang satunya lagi? Reza menegang. Wajahnya langsung berubah, matanya membesar, tetapi hanya sesaat. Ia cepat sekali mengendalikan ekspresinya, lalu mengangkat alis. Maksud kamu apa? Nadia mengangkat ponselnya, menunjukkan layar yang menampilkan foto-foto dari apartemen Sarah. Maksudku? Aku tahu segalanya, Reza. Aku tahu kamu sudah menikah lagi. Suasana ruangan langsung terasa lebih berat.
Reza menatap layar ponsel itu untuk beberapa detik. Sebelum akhirnya ia mendesah dan menyandarkan tubuhnya ke sofa. Siapa yang memberitahumu? Jadi itu benar? Suara Nadia bergetar. Reza menutup matanya, seolah kelelahan menghadapi situasi ini. Nadia? Jawab aku, Reza. Nadia hampir berteriak. Keheningan menggantung di antara mereka. Dan kemudian, akhirnya, Reza mengangguk. Ya, katanya dengan suara rendah. Aku menikah dengan Sarah. Dada Nadia terasa seperti dihantam batu besar. Meski ia sudah tahu jawabannya, mendengar pengakuan itu dari mulut Reza membuatnya semakin sulit bernapas. Sejak kapan? Suaranya terdengar lebih seperti bisikan. Reza menatap lantai, enggan menatap matanya. 6 bulan yang lalu. Nadia menutup mata, mencoba mengendalikan emosinya yang hampir meledak. Jadi, selama 6 bulan ini, aku hanya istri bodoh yang tidak tahu apa-apa? Selama ini, aku berpikir kamu hanya sibuk bekerja, tapi ternyata kamu sibuk membagi hidupmu dengan wanita lain. Nadia, aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Reza berkata pelan, tapi nada suaranya terdengar lelah. Aku masih mencintai Sarah. Jantung Nadia serasa diremas. Masih mencintai? Tangannya mengepal begitu erat hingga kukunya hampir melukai telapak tangannya sendiri. Jadi, pernikahan kita apa? Tanyanya dingin. Hanya formalitas. Reza mengusap wajahnya, seolah ingin menghindari percakapan ini. Nadia, aku nggak ingin menyakitimu. Tapi sejak awal, aku selalu mencintai Sarah. Tubuh Nadia membeku. Sejak awal, Reza menatapnya seolah merasa bersalah, tetapi tidak cukup menyesal. Aku menikah denganmu karena saat itu aku ingin move on dari Sarah. Aku pikir, kalau aku membangun hidup baru denganmu, perasaan itu akan hilang. Tapi nyatanya, aku nggak pernah benar-benar bisa melupakannya. Nadia merasakan darahnya berdesir, kemarahannya mulai mendidih. Jadi, aku hanya pelarian bagimu. Reza tidak menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Air mata Nadia mulai menggenang di sudut matanya, tetapi ia menolaknya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan pria yang sudah mengkhianatinya. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam amarah yang kini hampir menguasai dirinya. Kamu tahu, Reza, aku selalu berpikir bahwa aku adalah istri yang baik untukmu. Aku mendukungmu dalam segala hal, merawat rumah ini, membesarkan anak kita, percaya padamu. Ia tertawa pahit. Dan ternyata, aku hanya orang yang kamu jadikan sebagai alat untuk melupakan wanita yang sebenarnya kamu cintai. Reza menutup matanya sesaat, lalu berkata, Nadia, aku memang salah. Aku nggak bisa membantah itu, tapi aku nggak mau berpisah dengan Sarah. Kata-kata itu adalah pisau terakhir yang menusuk hati Nadia. Jadi ini benar-benar akhirnya? Reza bahkan tidak mencoba untuk mempertahankan pernikahan mereka. Ia memilih Sarah. Bukan Nadia. Bukan pernikahan mereka. Bukan keluarganya. Lutut Nadia melemas, tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap berdiri. Ia tidak akan jatuh. Tidak di depan pria ini. Dari ujung lorong, terdengar suara kecil yang memecah ketegangan. "Mah." Nadia menoleh. Rina berdiri di sana, mengenakan piyama kesukaannya, boneka kelinci tergenggam di tangannya. Matanya yang mengantuk menatap ibunya dengan bingung. "Mama kenapa?" Nadia segera menghapus air matanya, lalu berjongkok dan membuka tangannya. "Sini, sayang." Rina berlari kecil ke arahnya dan memeluknya. Nadia mengusap punggung putrinya dengan lembut, berusaha memberikan kenyamanan yang saat ini justru tidak bisa ia rasakan sendiri. Ia menatap Reza dengan tatapan yang berbeda kali ini. Bukan lagi tatapan seorang istri yang terluka, tapi seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Jika Reza memilih wanita lain, biarlah. Tapi Nadia tidak akan membiarkan pria ini menghancurkan hidup putri mereka juga. Ia akan bertahan. Bukan untuk Reza, tapi untuk Rina. Malam itu, Nadia duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke arah jendela yang menampilkan langit malam yang kelam. Lampu-lampu kota masih menyala, menciptakan pendar cahaya samar di kegelapan. Namun,
Bagi Nadia, malam ini terasa lebih sunyi dan lebih menyakitkan daripada malam-malam sebelumnya. Di sampingnya, Rina tidur pulas, wajah polosnya terlihat damai. Hanya suara napas kecil putrinya yang terdengar di tengah keheningan kamar. Nadia menghela napas panjang. Ia berada di persimpangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Haruskah ia bertahan dalam pernikahan ini demi Rina? Atau haruskah ia pergi dan meninggalkan semua kenangan bersama Reza, pria yang telah mengkhianatinya dengan cara paling kejam? Tangannya menggenggam erat selimut, pikirannya penuh dengan berbagai pertimbangan. Kalau aku pergi, bagaimana dengan Rina? Ia tahu betul bahwa anaknya masih terlalu kecil untuk memahami situasi ini. Rina sangat menyayangi ayahnya. Ia masih terlalu polos untuk mengetahui bahwa pria yang selama ini ia anggap sebagai pelindungnya telah menghancurkan hati ibunya berkeping-keping. Tapi, kalau aku bertahan, apa aku bisa hidup dengan luka ini? Nadia tahu, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hidup dengan seseorang yang hatinya sudah bukan miliknya lagi. Setiap kali melihat Reza, ia hanya akan mengingat kebohongan dan pengkhianatan itu. Hidup seperti itu, apakah ia sanggup? Nadia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang mulai naik ke tenggorokannya. Ia tidak bisa memutuskan ini sendirian. Ia butuh seseorang. Keesokan harinya, Nadia duduk di sebuah kafe bersama Maya. Maya menatapnya dengan sorot khawatir, menyadari bahwa sahabatnya terlihat jauh lebih lelah daripada sebelumnya. "Nat, kamu yakin gak mau pisah dari dia?" Maya akhirnya bertanya, suaranya hati-hati. Nadia mengaduk kopinya tanpa minat. "Aku nggak tahu, Maya. Aku benar-benar nggak tahu." Maya menghela napas. "Nat, dia sudah mengkhianati kamu. Dia bahkan sudah menikahi wanita lain. Kamu mau bertahan dalam pernikahan seperti itu?" Nadia menunduk. Aku takut Rina kehilangan ayahnya." Maya meraih tangan Nadia, menggenggamnya erat. "Dengar, Nat. Rina masih kecil, dia nggak akan mengerti sekarang. Tapi dia akan tumbuh besar. Apa kamu mau dia melihat ibunya terus-terusan terluka karena ayahnya?" Nadia terdiam. Maya melanjutkan, "Rina butuh ibunya yang kuat. Kalau kamu bertahan hanya demi dia, tapi kamu sendiri nggak bahagia, apa itu adil untuk kalian berdua?" Air mata mulai menggenang di mata Nadia. Ia tahu Maya benar. Tapi, bagaimana jika ia tidak sanggup meninggalkan semua ini? Malamnya, Nadia duduk bersama kedua orang tuanya di rumah mereka. Ibunya, Bu Ratna, menatap putrinya dengan penuh kasih. "Nadia, ibu tahu ini berat buatmu. Tapi pernikahan bukan hanya tentang bertahan. Nak, kalau hatimu sudah tidak ada di dalamnya, apa artinya bertahan?" Ayahnya, Pak Surya, yang biasanya pendiam, akhirnya angkat bicara. "Bapak nggak pernah ingin lihat anak Bapak hidup menderita. Kalau kamu memutuskan untuk berpisah, kamu nggak sendirian, Nak. Kami ada untukmu." Nadia merasa matanya panas. Dulu, ia selalu percaya bahwa rumah tangganya adalah sesuatu yang harus ia pertahankan dengan segala cara. Tapi sekarang, semua yang ia anggap benar mulai runtuh. Jika orang tuanya pun tidak menyuruhnya bertahan, lalu apalagi yang ia tunggu? Namun, keputusan itu tetap ada di tangannya. Dan ia tahu, ia tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Hari demi hari berlalu, dan Reza semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Kadang, ia tidak pulang. Kadang, ia hanya mampir sebentar lalu pergi lagi, seolah-olah rumah ini hanyalah tempat persinggahan. Dan Nadia mulai sadar. Reza bahkan tidak berusaha mempertahankan pernikahan ini. Ia sudah memilih Sarah. Ia sudah membangun hidup baru tanpa menoleh lagi ke belakang. Sementara Nadia, ia masih di sini, terperangkap dalam kebingungan dan rasa sakit. Suatu malam, Rina bertanya padanya, "Ma, kok Papa nggak pernah pulang malam-malam lagi?" Nadia hanya bisa tersenyum pahit dan mengelus rambut anaknya. Saat itulah ia sadar. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dan Nadia harus mengambil keputusan sebelum semuanya semakin menghancurkannya. Nadia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya sedikit cekung, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, keteguhan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
ia merasa seperti dirinya sendiri lagi. Ia telah menghabiskan berhari-hari dalam kebimbangan, bertanya-tanya apakah ia harus bertahan dalam pernikahan yang sudah hancur. Namun, kini jawaban itu semakin jelas. Ia harus pergi. Ia harus berhenti berharap pada sesuatu yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Rina. Hari itu, Nadia mulai bergerak. Ia duduk di depan laptopnya, mencari pekerjaan tetap yang bisa memberinya kestabilan. Selama ini, ia hanya bekerja sebagai penulis lepas. Tetapi ia tahu, jika ingin benar-benar mandiri, ia harus memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan Rina tanpa bergantung pada siapapun. Satu persatu, ia mengirimkan lamaran. Sementara itu, ia juga mulai mengurus dokumen-dokumen penting, termasuk dokumen rumah, tabungan, dan persiapan mental jika nanti benar-benar harus menghadapi proses perceraian. Ia sadar, ini bukan keputusan yang mudah. Namun, semakin ia melihat kenyataan, semakin ia mengerti bahwa ia pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan lebih dari itu, ia ingin menunjukkan kepada Reza bahwa ia tidak akan hancur karena pengkhianatannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa bahagia tanpa dia. Beberapa hari kemudian, Reza akhirnya pulang lebih awal. Nadia sudah menunggunya di ruang tamu. Reza berjalan masuk dengan ekspresi datar, seolah semuanya baik-baik saja. Namun, begitu melihat tatapan serius di wajah Nadia, ia menghela napas. "Kamu mau bicara?" tanyanya, melepas jasnya dan duduk di sofa. Nadia tidak ingin basa-basi. "Aku ingin kita berpisah." Reza menegang. Ia menatap Nadia, seakan memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Apa?" "Aku ingin kita bercerai." Kata-kata itu keluar dengan mantap. Tanpa ragu. Reza mengusap wajahnya, lalu tertawa kecil. "Kamu serius?" "Serius," Nadia menjawab tanpa keraguan. Reza menatapnya lama. Lalu ia menghela napas dan menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Aku tahu ini pasti akan terjadi. Tapi, apa kamu benar-benar yakin? Apa aku punya pilihan lain?" Nadia balik bertanya. "Kamu sudah memilih Sarah. Kamu sudah membangun hidup baru bersamanya. Dan aku nggak bisa terus-menerus menjadi istri yang kamu abaikan." Reza terdiam. Nadia melanjutkan, "Aku berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku nggak mau terus hidup dalam bayang-bayang seseorang yang bahkan nggak pernah benar-benar mencintaiku." Reza menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Ada sesuatu di matanya, seperti penyesalan, tapi juga keengganan. "Aku nggak pernah berniat menyakitimu, Nat," katanya pelan. Nadia tersenyum pahit. "Tapi kamu tetap melakukannya." Hening. Reza akhirnya mengangguk, meskipun raut wajahnya tampak berat. "Baiklah, kalau itu keputusanmu." Ada sedikit perih di hati Nadia mendengar kata-kata itu, tapi ia sudah siap. Ia sudah cukup terluka. Kini saatnya ia memulai kembali hidupnya, tanpa Reza. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berat. Ada momen di mana Nadia merasa hampa, seolah-olah ia baru saja kehilangan sesuatu yang besar. Bagaimanapun, Reza adalah bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Ia tidak bisa menghapus semua kenangan begitu saja. Namun, setiap kali melihat Rina, ia tahu bahwa keputusannya sudah tepat. Ia tidak bisa memberikan contoh kepada putrinya, bahwa seorang wanita harus bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat. Ia ingin Rina tumbuh dengan melihat ibunya sebagai wanita kuat, bukan sebagai wanita yang terus-menerus disakiti. Satu demi satu, Nadia mulai membangun kembali hidupnya. Ia mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan penerbitan sebagai editor. Ia mulai menata keuangan, mempersiapkan masa depan untuk dirinya dan Rina. Dan yang paling penting, ia belajar untuk bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Suatu malam, ketika Nadia sedang membaca buku di ruang tamu, Rina tiba-tiba naik ke pangkuannya. Mama sedih." Nadia menatap putrinya yang menatapnya dengan mata polos. Ia tersenyum, mengusap rambut Rina dengan lembut. "Enggak, sayang. Mama baik-baik saja." Rina menatapnya sejenak, lalu tersenyum lebar. Kalau Mama senang, Rina juga senang. Nadia merasa hatinya menghangat. Ia memeluk Rina erat. Ia akan baik-baik saja.
Mungkin hari-hari ke depan masih sulit, mungkin akan ada saat-saat di mana ia meragukan keputusannya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya terjebak dalam cinta yang menyakitkan. Ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan kali ini, ia akan menciptakannya sendiri. Langit pagi itu tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah seolah mencerminkan isi hati Nadia. Namun, di balik segala kepedihan, ada secercah keteguhan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia berdiri di depan meja ruang tamu, menatap map coklat yang berisi surat gugatan cerai. Tangannya sedikit gemetar saat membuka map itu. Bukan karena ragu, tetapi karena ia sadar, ini adalah akhir dari bab panjang dalam hidupnya. Reza belum tahu bahwa ia sudah benar-benar mengambil langkah ini. Mereka memang sudah membicarakan perceraian, tetapi Reza selalu terlihat ragu, seolah masih berharap semuanya bisa berjalan seperti biasa. Namun, bagi Nadia, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Pernikahan ini sudah mati sejak lama. Siang itu, Nadia pergi ke kantor pengacara yang direkomendasikan Maya. Setiap langkah menuju ruangan terasa berat, namun ia tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh. Ia tidak ingin berlama-lama dalam hubungan yang hanya akan membuatnya semakin terluka. Bu Nadia, Anda sudah yakin dengan keputusan ini? Tanya pengacaranya, seorang wanita parubaya dengan tatapan penuh pengertian. Nadia mengangguk. Saya yakin. Ia menarik napas dalam, mengulurkan berkas-berkas yang telah ia siapkan. Tidak ada air mata kali ini, tidak ada lagi rasa ragu. Hanya ada ketenangan. Sore harinya, saat Reza pulang, Nadia menunggunya di ruang tamu. Ia tidak ingin drama. Ia hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, kata Nadia tanpa basa-basi. Reza terdiam. Ia menatap Nadia dengan ekspresi sulit ditebak. Aku nggak nyangka kamu secepat ini, gumamnya. Nadia tersenyum tipis. Aku sudah cukup lama bertahan. Aku sudah cukup terluka. Aku ingin hidupku kembali. Reza mengusap wajahnya, tampak berpikir. Ada rasa bersalah yang samar di wajahnya, tetapi bagi Nadia, itu sudah tidak penting lagi. Kamu yakin gak mau berpikir ulang? Tanya Reza pelan. Nadia menatapnya, matanya penuh keteguhan. Aku sudah terlalu lama berpikir. Reza. Sekarang aku hanya ingin melangkah maju. Hening. Reza akhirnya mengangguk, meski terlihat berat. Mungkin dalam hatinya ia sadar, ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Beberapa minggu setelah proses perceraian dimulai, Nadia mulai merasakan perbedaan dalam hidupnya. Ia masih tinggal di rumah yang dulu mereka tempati bersama Rina, tetapi suasana sudah berbeda. Tidak ada lagi rasa cemas menunggu suami yang pulang larut malam. Tidak ada lagi perasaan curiga dan takut akan pengkhianatan. Kini, hanya ada dirinya dan Rina. Hidup memang tidak langsung menjadi mudah. Tetapi Nadia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia mulai lebih menikmati pekerjaannya sebagai editor, lebih banyak menghabiskan waktu dengan Rina, dan bahkan mulai kembali melakukan hal-hal yang dulu ia sukai, seperti menulis. Malam itu, ketika Rina sudah tidur, Nadia duduk di depan laptopnya dan mulai mengetik. Bukan untuk pekerjaan, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia menuliskan kisah hidupnya, tentang cinta, pengkhianatan, kehilangan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Sebuah awal baru, bukan hanya dalam hidupnya, tetapi juga dalam hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Nadia menyadari satu hal yang penting. Terkadang, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang, perpisahan adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang wanita yang telah bertahan, bangkit, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia capai. Di suatu pagi yang cerah, saat Rina berlari ke pelukannya dengan tawa ceria, Nadia tersenyum. Ia tahu, masa depannya masih panjang. Dan ia siap untuk menjalaninya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga kisah Nadia memberikan inspirasi bagi siapapun yang sedang berjuang dalam hidupnya. Jangan takut untuk memilih kebahagiaanmu sendiri.